Baik, Kak, sebelum mulai presentasi saya tentang praktikum yang kelima, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Reka Pasaribu dengan NIM 11S24026, di mana saya dari kelas 12 F1, di mana judul praktikum yang kelima itu yaitu Trade dan Hash Table, di mana tujuan dari praktikum yang kelima ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Tree dan Hextable pada bahasa pemrograman Java. Di mana penilaiannya di sini untuk laporan praktikumnya itu 20%, untuk video presentasinya 50%, dan untuk code grading itu 30%. Di mana untuk dokumen laporan itu sebelum mengirim dokumen laporan pada e-course, silahkan penamaan file dengan nama yang sudah ditentukan, dan apabila dokumen ini tidak dalam format PDF, maka tidak ada nilai dari laporan tersebut dan nilainya adalah nol. Di mana untuk persiapan praktikumnya, membuat proyek baru Maven beserta konfigurasi cek style dengan penamaan username Alstrada P5. Nah, langsung saja ke studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus binary search tree. Di mana sini yang pertama yaitu hapus node tree, di mana di sini dikatakan buatlah di mana yang ditantangannya yaitu buatlah metode baru untuk menghapus node pada tree. Posisi node yang dihapus akan digantikan oleh set tree jika tersedia. Di mana di sini ini adalah code yang ada di binary search tree.java yang ada untuk hapus node kodenya. Yang ini juga di set tree.java itu metode rekursifnya. Yang ini Pak, dan lanjut ini untuk pemanggilannya di app.java. Ini untuk pemanggilan app.java-nya, dan ini hapus nodenya itu setelah dijalankan atau setelah di run. Di mana hapus node left, node 18 berhasil dihapus, jumlah node-nya 6, jumlah daunnya 3. Dan sampai ke hapus node tidak ada, nilai 99 tidak ditemukan di tray. Nah, di mana metode delete node ya adalah integer value dibuat untuk menghapus semua node pada binary search tree atau BST. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan metode rekursif delete helper node code not integer value untuk mencari dan menghapus node yang sesuai dengan nilai yang diberikan. Di mana binary search tree memiliki aturan dasar yaitu semua nilai di subtree kiri lebih besar dari parent. Di mana semua nilai di subtree kanan lebih besar dari parent dan tidak terdapat nilai duplikat. Di mana metode delete node ini pertama-tama melakukan pengecekan menggunakan metode contains atau value untuk memastikan bahwa nilai yang ingin dihapus memang ada di dalam tray. Jika nilai tidak ditentukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa nilai tidak ada tree dan proses dihentikan. Jika nilai ditemukan, maka metode delete helper dipanggil untuk melakukan proses penghapusan secara rekursif dan root diperbarui sesuai hasil revisi tersebut. Di mana proses utama penghapusan terjadi pada metode delete helper. Metode ini bekerja dengan cara menelusuri tree berdasarkan aturan BST. Mana jika nilai yang dicari lebih kecil dari node saat ini, maka proses dilanjutkan ke subtree. Jika nilai lebih besar, maka proses dilanjutkan ke subtree kanan. Jika nilai sama, berarti node telah ditemukan dan siap untuk dihapus. Di mana terdapat tiga kemungkinan kondisi saat node ditemukan. Kondisi pertama ada ketika node merupakan left node tidak memiliki anak. Pada kondisi ini, net langsung dihapus dengan mengembalikan nol, sehingga parent tidak lagi menunjukkan not tersebut. Kondisi kedua adalah ketika not memiliki satu anak, not akan digantikan oleh child yang tersedia, baik kiri maupun kanan, sehingga struktur BST-nya tetap terjaga. Yang ketiga yaitu ketika not memiliki dua anak, pada kondisi ini not digantikan oleh in order successor, di mana nilai terkecil di struktur kanan. Setelah nilainya dipindahkan, suksesor dihapus dari posisi aslinya secara rekursif agar struktur BST-nya itu valid dan terurut. Di mana berdasarkan hasil pengujian, penghapusan 8 itu berhasil, penghapusan 21 anak berhasil, penghapusan 7 6 2 anak berhasil, penghapusan 99 tidak ada menampilkan pesan error. Di mana lanjut ke yang kedua yaitu jumlah not. Di mana dikatakan buatlah metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan not pada tray. Ini adalah jumlah not di binary search tree-nya Pak, yang ada di Viscode. Lanjut di pemanggilan di app Java-nya yang ini. Dan jumlah not yang dijalankan yang untuk jumlah notnya total code-nya itu 7. Di mana tujuan dari metode code nodes ini adalah untuk menghitung total keseluruhan elemen atau node yang terdapat dalam struktur data binary search tree BST. Penghitungan ini mencakup semua jenis node, mulai dari node, node perantara, parent node atau node perantara, hingga left node atau node ujung. Logika yang dipakai di sini adalah rekursi, karena struktur pohon itu bercabang. Cara paling efisien adalah dengan membagi tugas ke tiap cabang, di mana ada kondisi berhenti atau best case, atau program akan mengecek apakah satu cabang itu kosong atau nol. Kalau kosong berarti tidak ada yang dihitung atau kembali ke nol.
di mana ada proses penjumlahan. Kalau cabangnya ada isinya, program ini menghitung dirinya sendiri sebagai satu, lalu minta bantuan fungsi yang sama untuk menghitung total di cabang kiri dan cabang kanan. Di mana hasil akhirnya itu semua hasil dari cabang-cabang tadi bakal dijumlahkan terus sampai balik ke knot paling atas. Di mana ini adalah proses terminalnya, pemanggilan di Java-nya, hasil eksekusinya itu tertera dari tujuh Pak, dan kesimpulannya, angka 7 menunjukkan bahwa algoritma berhasil mengunjungi dan menghitung setiap node-nya untuk O-nya kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Lanjut ke jumlah daun. Di sini adalah buatlah metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree. Yang mana ini adalah jumlah daun di binary search tree-nya Pak, yang ada di binary search tree. Dan ini ada di app Java-nya untuk si jumlah daunnya untuk pemanggilan di app Java. Dan ini adalah jumlah daun setelah dijalankan atau di run, ada totalnya ada 4. Nah, tujuan dari metode code left ini adalah untuk menghitung jumlah left node atau node daun saja pada pohon. Node daun adalah titik-titik di ujung struktur pohon yang sudah tidak memiliki cabang lagi, baik anak kiri maupun anak kanan. Di mana pengecekan cabang kosong jika node adalah nol, maka nilainya nol. Identifikasi dan ada kondisi utama. Program mengecek kondisi if not left sama dengan nol sama dengan not right atau nol. Jika sebuah node tidak mempunyai anak kiri dan tidak punya anak kanan, berarti itu adalah down. Maka fungsi mengembalikan nilai satu. Pengabaian node perantara jika node ternyata punya anak bukan down, program tidak menghitung angka satu, melainkan langsung melanjut menuju cabang kiri dan kanan. Nah, di mana berdasarkan terminal output menunjukkan total downnya ada 4. Jika kita lihat kembali data yang diinput sebelumnya, 47, 21, 76, 18, 52, 82, dan 27. Maka not yang menjadi ujung atau down adalah angka 18, 27, 52, dan 82. Di mana hasil akses tersebut akurat. Mana di sini ada kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Oke. Lanjut ke Alstroad hash table di F. Untuk yang keempat yaitu studi kasus hash table di mana menemukan duplikasinya. Di mana sini dikatakan diberikan array temu kalau nilai dekatnya dengan memanfaatkan hash table. Di mana contohnya itu 33, 4, 3, 2, 7, 8, 1, 2 dan hasilnya itu adalah 32. Nah, ini adalah metode di hash table.java-nya, Pak. Ini pemanggilannya di app Java dan ini setelah dijalankan atau di run. Di mana di sini input yang diberikan itu 33, 4, 2, 7, 8, 1, 2. Nah, seperti yang kita tahu, yang kita lihat juga, yang duplikasi di situ ini angka 3 ada yang 2 dan 2 juga duplikat antara ini dan ini. Dan outputnya pasti itu 3 dan 2. Lanjut ke inputnya 1, 5, 3, 5, 7, 1, 9, 3. Di mana inputnya di sini ada satu yang double, ada 5 yang double, dan 3 yang double. Nah, mana tadi yang saya katakan, tujuan dari metode find duplicates ini untuk menemukan sebuah elemen dalam sebuah array yang muncul lebih dari satu kali dengan memanfaatkan struktur data hash table. Mana selesai jelaskan tadi di mana sini menggunakan linked hash map dan static method, di mana menggunakannya strategi yang digunakan adalah frekuensi mapping atau pemetaan frekuensi, yaitu tahap satu atau mapping, fungsi get out default, dan tahap dua atau filtering. Di mana analisisnya ini sudah pas dan sudah bacakan tadi. Dan big O-nya ini adalah kompleksitas waktu ON dan kompleksitas ruang ON. Di mana lanjut ke hash table untuk studi kasus yang kedua, karakter pertama yang tidak berulang, di mana di sini diberikan sebuah string temukanlah karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan stable. Contohnya Abdullah, hasilnya adalah B karena karakter pertama yang tidak berulang. Di mana sini ada metode di hashTable.java-nya dan ini pemanggilannya di app.java dan ini setelah dijalankan. Di mana karakter pertama yang tidak berulang A, B, outputnya adalah B. Swiss karakter pertama yang tidak berulang adalah B. Swiss B, input A, A, B, B. Di mana tujuan dari metode first not repeating ini adalah mencari karakter pertama dalam sebuah string yang kemunculannya hanya satu kali atau disebut dengan unik. Di mana algoritma ini bekerja dengan strategi dua kali pemindaian atau QPS. Dengan langkah pertama yaitu perhitungan, dan langkah yang kedua yaitu pencarian karakter pertama. Lanjut ke menghitung big O, di mana big O ini ada binary search tree, di mana kompleksitas waktu pada binary search tree dipengaruhi oleh bentuk struktur T, bakalan kondisi seimbang atau balance atau tidak seimbang atau unbalance.
di mana pada operasi insert, contains, dan delete, proses selalu dimulai dengan pencarian posisi not berdasarkan aturan BST, yaitu membandingkan nilai dan bergerak ke subtree kiri atau kanan. Di mana di sini jika tree dalam kondisi seimbang, maka tinggi tree adalah sekitar log n. Oleh karena itu, kompleksitas waktu untuk ketiga operasi tersebut adalah overhead case atau O log n, upward case no, O kali n, dan ON. Di mana kesimpulannya binary tree memiliki performa yang efisien apabila tree dalam kondisi seimbang. Lanjut ke Big O atau hash table. Kompleksitas hash table sangat bergantung pada kualitas fungsi hash dalam jumlah kode yang terjadi. Nah, kesimpulan hash table ini, hash table merupakan struktur data yang sangat efisien untuk operasi pencarian dan penyimpanan data. Dan kompleksitas rata-rata O kali satu, namun dalam kondisi collision tinggi, performanya dapat menurun menjadi O kali N. Lanjut, saya akan share untuk code-nya. Di sini ini untuk code app.java. Ini untuk binary dan ini untuk hash table-nya. Saya akan coba menjalankannya. npm cleanse package. Tunggu, saya ulang. Oh, karena tadi saya sudah membuatnya, saya akan coba membuatnya lagi ya. Karena saya sudah menggantinya itu ke dalam code-nya itu, Pak. Sehingga sepertinya ada masalah. Tapi tadi saya sudah menunjukkannya, Pak. Oh, kok saya ini jalan. Saya rasa, Pak, itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar.